Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai penanggung jawab persiapan hingga pelaksanaan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ribuan buruh kembali gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Kabar Kepri kembali untuk Anda bersama saya Nurul Baiti Saputri. Sejumlah informasi seputar Kepulauan Riau telah kami kemas secara mendidik dan informatif dan akan kami kabarkan untuk Anda. Mengawali informasi kita pemirsa, sebanyak 63 peserta pelajar seprovinsi Kepulauan Riau akan adu aksi Lomba Kreativitas Siswa 2016 yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melalui TV Kepri yang telah melakukan banyak persiapan. Lomba akan dibuka pada malam ini di Mall TCC Tanjung Pinang dan akan dimulai pada esok hari. Pada hari ini kita sedang melakukan persiapan untuk acara pembukaan Lomba Kreativitas Siswa tahun 2016, di mana Lomba Kreativitas Siswa ini akan dilaksanakan di TCC Mall dan akan dibuka pada malam ini tepat pukul 8. Hari ini kita prepare buat pembukaan, yaitu persiapan untuk panggung. Kita ada gladi resik bersama peserta dan kegiatan ini live disiarkan langsung oleh TV Kepri, jadi banyak persiapan, setting kamera, setting audio dan lain-lain kita persiapkan di sini. Untuk nanti malam kebetulan yang hadir Kepala Baltekomdik Bapak Tamsir dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, juga hadir Kepala Dinas Kota Tanjung Pinang, Kota Kabupaten Bintan, hadir juga dari KPID Kepri, hadir juga Ketua Komisi 4 DPRD Kepri, di situ juga hadir Ketua Dewan Kesenian dan dari pihak mall GM Mall sendiri. Harapannya mudah-mudahan kegiatan Lomba Kreativitas Siswa yang dilaksanakan ini bermanfaat, berdampak baik bagi beberapa baik pelajar yang ada di Provinsi Kepri, khususnya untuk lebih mengembangkan minat bakat di bidang menyanyi dan di bidang musik. Untuk teknis acara besok akan dilaksanakan ada 3 kategori yang kita laksanakan, yaitu kategori solo Melayu, kategori solo pop, dan kategori band. Untuk kategori solo Melayu itu dimulai pada pukul 9 hingga pukul 11 dan dilanjutkan pada pukul 11.20 untuk kategori solo pop hingga pukul 14, dan pukul 15 kita sambung lagi untuk kategori band, dan malamnya adalah acara penutupan. Jadi lomba ini dilaksanakan pada selama 2 hari. Himbauan mungkin buat seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang untuk bisa hadir langsung di TCC Mall malam ini pembukaan, dan besok kegiatan, atau bisa langsung saksikan secara live di TV Kepri pada pukul 20 malam ini. Terima kasih. Harzani TV Kepri mengabarkan. Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober 2016 besok. Dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ditunjuk sebagai penanggung jawab persiapan hingga pelaksanaan upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang akan dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Dompak pada 3 Oktober 2016 mendatang. Pemerintah Provinsi Kepri melaksanakan rapat persiapan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2016 dan diperingati pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Dr. Andes Haji Yati Mustafa MPD sebagai pimpinan rapat dan Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kepri UZ SPD, serta para tamu undangan FKPD dan SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menjadi penanggung jawab yang ditunjuk untuk kelangsungan acara dari mulai persiapan upacara hingga hari pelaksanaan upacara memperingati Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Dompak pada hari Senin 3 Oktober 2016. Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2016 pukul 8 WIB bertempat di lapangan upacara kantor Gubernur Kepri Dompak.
itu di Istana Kota Piring ini, ya. Kemudian pejabat petugas upacara, Inspektur Upacara Pak Gubernur Kepulauan Riau, perwira upacara, Kadis Pendidikan. Saya yang melaporkan kepada Pak Gubernur, Kadis Pendidikan. Ramadan Syah, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-71, TNI menggelar lomba tembak eksekutif. Perlombaan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan pertandingan olahraga dan bakti sosial di daerah Kijang beberapa waktu lalu. Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Fahri membuka secara resmi kegiatan lomba tembak eksekutif dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-71 tahun 2016 di lapangan tembak Makorem 033 WP Kamis pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kepri, Kapolda Kepri yang diwakili dan Satbrimob, dan Lantamal 4 Tanjung Pinang dan Lanut serta unsur terkait lainnya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam HUT TNI ke-71 yang sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan pertandingan olahraga, bakti sosial di daerah Kijang beberapa waktu yang lalu. Kegiatan lomba menembak ini juga merupakan salah satu sarana berkomunikasi dengan elemen masyarakat, baik dari eksekutif, yudikatif, serta media yang ada di Provinsi Kepri. TNI yang ke-71 ini sudah mulai dilaksanakan rangkaian kegiatan dari mulai kegiatan perlombaan pertandingan olahraga umum sampai dengan kegiatan bakti sosial seperti kemarin dilaksanakan kegiatan bakti sosial di Kijang. Kemudian kegiatan menembak ini juga salah satu sarana untuk berkomunikasi dengan elemen masyarakat, baik itu dari pemerintahan jajaran eksekutif maupun legislatif, serta rekan-rekan tokoh pemuda dan media yang ada di wilayah Kepri ini. Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI dan pemerintah daerah, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun juga mengikuti kegiatan menembak di lomba menembak eksekutif dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-71. Setelah mengikuti rangkaian pembukaan lomba menembak eksekutif yang diadakan oleh Korem 033 Wira Pratama, Gubernur Kepri Dr. Haji Nurdin Basirun juga mengikuti kegiatan dengan ikut menembak menggunakan pistol dengan jarak 10 meter bersama Danrem, dan Lantamal, dan Lanut serta perwakilan Polda. Setelah menembak menggunakan pistol, Gubernur juga ikut menembak menggunakan senjata laras panjang. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara TNI dan pemerintah daerah. Silakan. Mundur dulu, mundur dulu. Effendi Abidin, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami masih akan kembali lagi dengan berita penting lainnya. Tetaplah di Kabar Kepri. Saya ingin
maka pemerintah kembali. Tidak ada bantuan operasi yang ada itu operasional sekolah. Kalau siswa itu biaya. Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau. Pemirsa, Anda kembali lagi di Kabar Kepri. Persatuan Purnawirawan dan Warakauri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kepulauan Riau merayakan hari ulang tahun yang ke-57 pada Kamis kemarin. Perayaan tersebut mengusung tema Sekali Pejuang, Tetap Pejuang. Persatuan Purnawirawan dan Warakauri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pepabri Kepulauan Riau Kamis 29 September 2016 mengadakan kegiatan hari ulang tahun Pepabri ke-57 yang dilaksanakan di Gedung Veteran Jalan Basuki Rahmat, Tanjung Pinang. Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPD Pepabri Kepri, Dr. Ewe Papilaya SH, Komandan Korem 033 Wira Pratama, Brigadir Jenderal TNI Fahri, Kepala Kesbangpol Provinsi Kepri, Dr. Andes Syafsri Salisman, Pemuda Pancamarga, FKPPI, serta FKPD dan SKPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri. Memperingati hari ulang tahun Pepabri tahun ini, mengusung tema Sekali Pejuang Tetap Pejuang, sehingga dalam memperingati hari jadi ini tidak tertuju hanya pada aktivitas yang bersifat seremonial, namun saat yang baik kita jadikan Bapak-bapak yang tidak dulunya berjuang tapi berada dalam lingkungan TNI Polri setelah mengikuti dan masuk dalam ranah Pepabri tetap meneruskan jiwa-jiwa nilai juang bangsa kita pada generasi muda yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, melalui peringatan hari ulang tahun yang ke-57 ini hendaknya dapat memicu lahirnya semangat baru dalam melakukan pembinaan terhadap organisasi dan segenap warga Pepabri. Hari ulang tahun Pepabri ke-57 ini mengusung tema Sekali Pejuang, Tetap Pejuang, dan diharapkan pada ulang tahun ke-57, Pepabri dapat menjadi sumber inspirasi dan pembangkit motivasi dalam meningkatkan pengabdian warga Pepabri Provinsi Kepri kepada generasi muda maupun bangsa dan negara. Ramadan Syah, TV Kepri mengabarkan. Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Fahri memberikan bantuan tali asi kepada Ketua DPD Pepabri Kepri, Dr. Ewe Papilaya SH. Hal ini dilakukan pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan ABRI dan Warakauri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kepulauan Riau yang ke-57. Pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Persatuan Purnawirawan ABRI dan Warakauri Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pepabri Kepulauan Riau, Komandan Korem 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal TNI Fahri memberikan bantuan tali asi kepada Ketua DPD Pepabri Kepri, Dr. Ewe Papilaya SH, sebagai tujuan terima kasih atas perjuangan yang selama ini ditempuh oleh pejuang terdahulu. Sebagai generasi muda dari anak-anak Pepabri, yang pertama mengucapkan selamat hari ulang tahun Pepabri, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pepabri dan Ibu Warakauri yang telah memperjuangkan negara ini, karena tanpa beliau-beliau itu kami tidak ada di sini. Harapan saya dalam rangka HUT Pepabri ini sesuai dengan motonya Sekali Pejuang, Tetap Pejuang. Sekali layar terkembang, pantang pulang sebelum menang. Apa artinya? Berarti sampai dengan akhir hayat, darah pejuang tidak akan luntur. Kepada para pejuang, tolong kami yang muda-muda ini
para Pepabri dibimbing. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menjalin silaturahmi antar sesama anggota Pepabri yang ada di Kepulauan Riau, agar tetap selalu menjaga kekerabatan yang telah dijalin selama bertahun-tahun, dimulai saat masih dinas bersama hingga telah pensiun. Ramadansyah, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, Polres Tanjung Pinang mengeluarkan press release terkait kasus narkotika yang melibatkan 3 orang tersangka. Pelaku dijerat dengan pasal pelanggaran yang sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan. 3 tersangka narkotika dengan total sabu-sabu sebanyak 139,3 gram ditangkap Polres Tanjung Pinang. Seperti yang dikatakan Kapolres Tanjung Pinang AKBP Joko Bintoro dalam ekspos kasus narkotika pada 29 September kemarin di Polres Tanjung Pinang. Tersangka yang ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda tersebut berinisial Eka ditangkap di Hotel BBR Tanjung Pinang pada tanggal 14 September 2016. HY ditangkap di Jalan Darussalam Bukit Cermin pada 20 September 2016 dan di hari yang sama JR juga diamankan di Jalan Jawa Tanjung Pinang. Para tersangka dijerat dengan pasal pelanggaran yang sesuai dengan tindak kejahatan mereka. Tersangka Eka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 2009 tentang narkotika. Sedangkan tersangka HY dan JR dijerat dengan pasal yang sama yaitu pasal 114 ayat 1 Junto, pasal 112 ayat 1 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI tahun 2009 tentang narkotika. Dan diamankan seorang laki-laki bernama JR dengan barang bukti 1 buah paket diduga sabu seberat 0,18 gram, 2 lembar pecahan uang 100.000, 1 lembar 50.000, 1 unit handphone dengan timbangan mancis atau korek api, dan 2 buah handphone. Yang bersangkutan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Effendi Abilin, TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, setelah ini kita akan masuk dengan berita dari Batam. Sesaat lagi. Maka pemerintah yang baru tidak ada bantuan operasional yang ada itu operasional sekolah Indonesia ini. Kalau siswa itu biaya Selamat pagi Kepri, bersama saya Meiza. Bincang Pagi tentunya menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Mengulas ragam informasi terhangat seputar Kepulauan Riau.
Pemirsa, Anda kembali lagi di Kabar Kepri. Sebanyak 89 kepala sekolah negeri di Kota Batam menandatangani Fakta Integritas Guna Kemajuan Dunia Pendidikan di Kepri yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Batam Rabu kemarin. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan fakta integritas ini untuk memastikan kepala sekolah bekerja sesuai ketentuan. Ia tak ingin masalah yang muncul setiap tahunnya di dunia pendidikan Batam terulang lagi di masa mendatang. Pengembangan Batam itu pada industri, perdagangan, pariwisata, dan transipmen. Ke depan dari 4 itu Pemko Batam akan menambah 2, yakni pendidikan dan kesehatan. Maka pendidikan harus dibenahi, kalau fakta ini sudah ditandatangani maka haruslah dilaksanakan. Fakta integritas yang ditandatangani kepala sekolah dengan kepala dinas berbeda. Fakta untuk kepala sekolah lebih kepada janji tidak mengulangi kesalahan di masa-masa sebelumnya, seperti larangan menjual lembar kerja, hingga pungutan lainnya. Sementara fakta yang ditandatangani kepala dinas mengarah pada kebijakan yang akan dibuat selama menjabat, dan ini bisa dibuktikan dalam kurun waktu 3 bulan. Bapak Ibu jangan dijadikan dari momok, ini besok tinggal lagi. Coba tanamkan hati kita. Hari ini saya jadi, besok saya siap dipindahkan. Hari ini saya jadi wali kota tanggal 14 Maret, maka saya harus siap tanggal 14 Maret 2021 harus mundur. Jadi lanjut, tak jadi udah selesai lah. Kan tujuan kita mengabdi ini lain tidak ada. Kalau itu ditanamkan, insya Allah tidak sakit hati. Tapi kalau tak itu ditanamkan, yang pindah kemarin pasti sakit hati. Saya kan tak tahu juga Bapak itu pindah kemana. Memang saya kenal semua tidak. 3 kali saya tanya Pak Muslim, ini sudah oke? Kata beliau oke saya pangkas aja lah. TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Batam Likhai mengamuk saat mendatangi kantor pelayanan terpadu 1 pintu di Gedung Sumatera Promotion Center Batam. Pasalnya izin peralihan hak lahan yang seharusnya sudah hampir 1 bulan belum juga selesai. Ia mengaku telah memasukkan berkas pengajuan IPH pada Senin lalu dan ternyata sudah 1 minggu lebih belum juga selesai. Likhai menilai reformasi birokrasi yang dilakukan Badan Pengusaha Batam tidak membuat perubahan menjadi baik, bahkan lebih buruk. Sementara itu, petugas PTSP mengaku masa transisi di BP Batam menimbulkan keterlambatan dalam pengurusan sejumlah izin. Biasanya faktur dibuat oleh bagian hak atas tanah di kantor pengelolaan lahan. Kini faktur itu dibuat di bagian keuangan kantor pengelolaan lahan dan staf keuangan tidak biasa membuat faktur tersebut. Ini masuk tanggal 5, sekarang sudah 20 berapa? 26, 3 minggu. Tak ada berita. Pagi tadi datang 1 pun tak ada siap. Sekarang saya datang katanya 1 sudah. Yang dipromosi di situ ada berapa pelang itu 3 jam selesai itu apa yang di 3 jam kan? Ini kita mau bayar, kita mau alihkan hak, kita bayar sesuai prosedur. Rakyat aja dipermainkan kayak gitu, apalagi cuma rakyat biasa. Kita kerja semua prosedur. Ini kita kata Jokowi 1 jam siap. Ini orang BP juga dipilih oleh Jokowi. Tapi ini cuma urus IPH aja 3 minggu tak selesai. Keterlambatan perizinan akhir ini terjadi karena dampak proses masa transisi dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi online. Normalnya pengurusan IPH selesai dalam waktu 3-4 hari. Namun karena masa transisi ini jadi ada penyesuaian waktu. Ajun TV Kepri mengabarkan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kepri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menggelar diskusi tata cara atau pedoman peliputan penyajian berita tentang terorisme di Hotel Harmony One Kamis kemarin. Acara tersebut dikemas dengan topik diseminasi pedoman peliputan terorisme dan peningkatan profesionalisme media massa pers dalam meliputi isu-isu terorisme. Reni Yusneli, PLT Sekda Kepri mengatakan media merupakan ujung tombak informasi sekaligus edukasi bagi pembaca masyarakat. Maka penulisan yang baik tentang pemberitaan teroris akan bermanfaat bagi pembacanya. Tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa. Tindakan teroris murni sebagai kejahatan pidana internasional dan sebagai tindakan perbuatan yang melanggar HAM. Setiap tindakan pemberantasan terorisme harus sesuai hukum internasional termasuk hukum HAM. Seiring perkembangan zaman, perkembangan teroris semakin membahayakan, bahkan sudah menyentuh masyarakat bawah dan menyangkut agama. Untuk itu diperlukan sinergi bersama Dewan Pers agar jurnalis dapat menyajikan berita berimbang, akurat dan tidak merugikan orang lain terutama keluarga teroris itu sendiri.
Pemberitaan tentang aksi maupun dampak teroris semata-mata untuk kepentingan publik, di mana saat meliput jurnalis selalu berpegang pada kode etik jurnalistik. Dengan BNPB bahwa bagaimana mereka berperan sebagai wartawan melalui media masanya untuk ikut berpartisipasi membantu BNPT ini untuk mencegah terorisme dan radikalisme. Paling tidak masyarakat kita tahu waspada terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap bahaya-bahaya radikalisme yang ada di tempat kita. Ajun TV Kepri mengabarkan. Pemirsa, ribuan buruh yang tergabung dalam beberapa organisasi buruh di Batam kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Batam Kamis kemarin. Mereka menuntut untuk mencabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Buruh dan Konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan sesuai rekomendasi pajak upah DPR. Selain meminta penghapusan PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, para buruh juga menyoroti tentang upah murah yang dinilai sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, buruh juga mengecam kebijakan pemerintah yang menerapkan teks amnesti kepada pengusaha. Hal tersebut sangat ironis karena para kapitalis kolong merat kaya pengemplang pajak malah mendapatkan pengampunan pajak dari pemerintah. Saat ini Indonesia masih mengalami eksploitasi yang masif dari sistem kapitalisme. Keyakinan kita masing-masing, mulai. Aksi kali ini kita menuntut dua tuntutan, yaitu yang pertama cabut PP 78 tahun 2015. Kenapa kita tetap berjuang mencabut PP 78 tahun 2015? Sebab ini adalah pengkebirian Dewan Pengupahan dalam menentukan upah minimum di setiap kota ataupun kabupaten di masing-masing tempat. Kenapa kita menolak? Sebab PP 78 ini hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sedangkan di daerah kebutuhan masing-masing hidup orang itu berbeda antara Jawa. Untuk mengamankan demo, ratusan personil kepolisian gabungan dari Polda Kepri dan Polresta Barelang turut mengawal aksi buruh tersebut. Ajun TV Kepri mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita edisi hari ini. Anda juga bisa mengirimkan info, liputan, dan kritik saran melalui SMS Center 0812 7436 4433. Saya Nurul Baiti Saputri undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Kepri.